Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita akan membacakan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab kesabaran. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Hunainin asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah fa'atal Aqra' ibn Habisin mi'atan minal ibil. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tatkala di suatu peperangan, yakni perang Hunain, selesai dari perang Hunain, memenangi perang Hunain, Nabi membagi-bagi ghanimah ya. Asara, maka Nabi asara, memberikan secara khusus sekelompok manusia ya, dengan pembagian. Maka diberikanlah, maka Nabi pun memberi ya, fa'ata Rasulullah SAW al-Aqra' bin Habis ya. Nabi memberikan Aqra' bin Habis 100 onta. Wa ata Uyainata ibn Hisnin misla dalik. Dan Nabi juga memberikan Uyainah bin Hisnin juga semisal dengan itu, yakni 100 onta. Wa ata nasan min asrafil Arab wa asarahum yauma idin fil qismah ya. Dan Nabi juga memberikan sekelompok dari yang paling mulia dari bangsa Arab ya. Dan Nabi juga mendahulukan di hari itu dalam pembagian ya, yakni beberapa sekelompok orang yang dianggap mulia. Dari riwayat ini ya, asalnya pembagian ghanimah itu yakni 1/5 ya. 1/5 nanti dibagi untuk yang ikut perang ya. Nanti ada pembagian secara rinci dalam masalah ghanimah ini, dibahas dalam bab fikih ya. Bahkan nanti yang naik kuda ya, itu ada bagian sendiri ya, atau bagian yang berjalan itu punya bagian sendiri. Lalu juga nanti ada istilahnya orang yang membunuh dengan tangannya sendiri, orang kafir, nanti dia berhak juga mendapatkan bagian sendiri ya. Ini dibahas secara rinci dalam bab fikih ya. Namun dalam bab masalah ini disebutkan Nabi memberikan 100 onta ya. Dari pembahasan ini disebutkan ya, terkadang seorang amir ya, khusus Nabi Muhammad SAW ini terkadang boleh melebihkan dari pembagian bagaimana mestinya berdasarkan maslahat ya. Jadi memang ada rumus pembagiannya tersendiri, semisal dengan seperti pembagian yang kita sebutkan tadi, nanti dirujuk di masalah ghanimah, ataupun dalam pembahasan yang lain, semisal pembahasan warisan. Namun dalam masalah ini Nabi memandang ada maslahat ya tertentu, maka Nabi melebihkan dan mengkhususkan beberapa kelompok manusia yang diberikan secara khusus, tadi disebutkan diberikan 100 onta. Faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki ya, singkatnya laki-laki ini merasa iri dengan pemberian yang diberikan Nabi kepada sekelompok orang yang dikhususkan tadi. Dia merasa Nabi tidak adil, lalu mengatakan dengan bersumpah, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha ya, demi Allah inilah pembagian yang tidak ada ya keadilan ya di dalamnya. Wa ma urida fiha wajhullah, dan inilah ya pembagian yang tidak dikarenakan mengharap wajah Allah. Artinya orang ini menghina Nabi, bahwa Nabi itu orang yang tidak adil dan tidak ikhlas, amalannya tidak mengharap wajah Allah. Ini termasuk apa? Penghinaan. Maka tatkala itu Nabi tidak mendengar secara langsung orang ini
tatkala mengatakan seperti itu para sahabat yang lain dan Abdullah bin Mas'ud mendengarnya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demi Allah, saya akan mengkabarkan kepada Rasulullah SAW ya, tentang ini. Fa'aituhu fa akhbartuhu bima qala. Ya. Maka saya mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengkabarkannya dengan apa yang telah laki-laki ucapkan. Fataghayyara wajhuhu. Maka ketika itu wajah Nabi Muhammad SAW pun berubah hatta kana kasirfi, ya, sampai wajah beliau itu memerah karena marah. Saya akan jelaskan memerahnya wajah Rasulullah SAW karena marah ini bukan karena Nabi merasa dihina secara person pribadi, bukan ya. Karena Nabi itu ya dikatakan tidak pernah marah apabila disinggung masalah pribadinya. Akan tetapi Nabi marah karena disinggung karena agama ya. Karena beliau merupakan Rasul. Apabila ada orang yang menganggap Rasul itu tidak adil, Rasul itu tidak ikhlas dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal kehidupannya, maka seakan orang yang telah mengatakan seperti itu menganggap Allah telah salah pilih Rasul ya. Summa qala, maka Nabi pun bersabda ya, faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu. Maka barang siapa ya yang adil ya. Maka barang siapa yang adil apabila Allah dan Rasulnya saja tidak adil ya. Summa qala yarhamullahu Musa qad udiya bi aksari min hadhihi fasabar ya. Semoga Musa ya alaihissalam ya, dulu beliau sering diganggu, mendapatkan gangguan dari entah itu gangguan secara ucapan ataupun perbuatan ya. Betapa sering Musa ini diganggu, mendapatkan cobaan lebih banyak dari ini, dari gangguan terhadap saya ya. Fasabaro, maka Musa bersabar. Dari lafadz ini dikatakan ya, ini merupakan bentuk tawaduknya Rasulullah SAW. Kenapa? Tatkala Nabi berusaha untuk bersabar, Nabi memuji Musa ya. Nabi Muhammad merasa bersabar daripada Nabi Muhammad sendiri, padahal beliau juga orang yang bersabar. Akan tapi ini bentuk tawaduknya ya. Jadi yang bisa kita contoh, hendaknya kita juga jangan segan-segan dalam memuji orang lain ya. Tentu apabila orang itu tidak timbul sifat atau sikap ujub ba'da kita memujinya ya. Jadi memuji itu tidak mutlak haram ya. Namun kalau kita memuji orang yang cenderung, kalau kita puji nanti cenderung dia lupa diri, maka ini tidak boleh juga, ada larangannya ya. Maka fakultu ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadisan ya. Maka tidak ada suatu berita buruk lagi ya, yang tidak ada berita buruk tidak saya angkat ya, tidak saya sampaikan kepada beliau setelah ini satu perkataan pun. Artinya terjemahan yang mudah, saya tidak akan mengatakan suatu kabar buruk lagi kepada Rasulullah SAW setelah ini ya. Khawatir bisa melukai perasaan Rasulullah SAW. Ini juga ada contoh pelajaran bagaimana seorang Abdullah bin Mas'ud sangat sayang, sangat mencintai Rasulullah SAW sampai beliau tidak ingin melukai perasaan Nabi Muhammad SAW ya. Maka beliau radhiyallahu anhu berazam untuk tidak pernah mengulangi semisal dengan ini, yakni memberikan kabar yang buruk ya, meskipun benar ya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaihi.
Dari hadis ini ada tambahan juga dari hasiyah Sahih Bukhari, disebutkan hukum seseorang yang menghina Nabi, ya, itu kufur, bisa keluar dari agama Islam, ya, kafir, dia dihukumi kafir dan dia berhak untuk dibunuh, ya. Kenapa ketika itu Nabi tidak membunuhnya? Dikarenakan ketika itu khawatir Nabi timbul fitnah, ya. Nanti dikira Nabi membunuh sahabat, ya, sendiri, ya, maka Nabi membiarkan orang ini. Jadi bahaya, ya, bahaya seseorang itu menghina Nabi. Semisal ini sangat banyak ditemui, ya, seseorang menggunakan karikatur untuk menghina Nabi, atau dia stand up komedi menggunakan bahan celaan, yakni bahannya ialah Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Maka ini merupakan perbuatan yang bahaya, ya, yang bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil, seorang dai itu pasti akan mendapatkan celaan. Seadil apapun dia, sehikmah apapun dia, ya, pasti akan mendapatkan cobaan. Lihat Rasulullah SAW itu kurang adil apa, kurang hikmah apa. Beliau itu manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna akhlaknya dalam dakwah, dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga tidak luput dari cercaan. Artinya meniadakan cercaan kepada kita itu bukan suatu perkara yang mungkin, bahkan tidak mungkin, ya. Ya, perkara yang tidak mungkin, perkara yang tidak mungkin. Jadi yang namanya seorang dai itu kalau mendapatkan cobaan itu pasti, ya, pasti. Tidak mungkin kita tanpa gangguan, tanpa cobaan, terkhusus celaan, itu tidak mungkin, ya. Jadi hendaknya setiap dai itu bersabar, ya. Lihat bagaimana Nabi tatkala beliau mendapatkan gangguan seperti ini, beliau mengingat saudara beliau, yakni sama Nabi, yakni Nabi Musa, ya. Nabi Musa pun juga sama, bahkan mendapatkan gangguan yang lebih besar dari kaum Bani Israel. Jadi ini mengapa beliau Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab kesabaran, yakni seseorang agar bersabar dari celaan manusia yang lain. Ini yang pelajaran yang paling penting, ya, yang inti dari judul sesuai dengan judul bab, ya. Lalu juga ada faedah yang ketiga, yakni seseorang, ya, yang bagus keislamannya, bagus keimanannya, tidak akan sampai hati mengeluarkan perkataan seperti itu tadi, ya, mengatakan Nabi itu tidak adil, ya. Ini merupakan perkataan orang yang berpenyakit hatinya, ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanallah.